Selamat datang di webinar Dewa Talks, High Quality and Free Webinar with Pesenat Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kalian untuk sukses online. Jadi selamat siang ya teman-teman dan selamat bergabung di webinar pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama lagi karena waktu juga udah lewat 6 menit nih, jam 2 lewat 6 menit. Aku mau menjelaskan nih terkait webinar pada siang hari ini. Seperti yang tadi aku udah sampaikan di awal webinar, jadi webinar hari ini spesial ya teman-teman karena akan ada 3 pembicara sekaligus dan dari dua perusahaan dan 2 company sekaligus, yaitu ada dari Dewa Guard dan Diki Lab. Ada Mas Rifki, ada Kak Welly, dan ada Kak Juan juga yang hari ini akan sharing ke teman-teman dan teman-teman bisa belajar juga ya terkait exploratory data analysis with Python for beginner and how to securely delete data. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, mungkin teman-teman bisa fokus karena webinar hari ini udah akan dimulai ya teman-teman. Jadi mungkin sekarang kita bisa panggil Mas Rifki untuk bisa on cam. Kita hari ini, kita mungkin sedikit sharing berkaitan dengan salah satu step yang kita lakukan kalau seumpama kita mau melakukan modeling data atau pengolahan data apapun. Nah, salah satu step yang paling krusial itu adalah exploratory data analysis. Nah, kali ini kita akan mencoba melakukan EDA ini dengan bahasa Python. Gitu. Kenapa sih Python? Karena mungkin seperti yang teman-teman ketahui sekarang kalau semua rekan-rekan ingin jadi data talent gitu ya, salah satu skill set yang perlu diketahui ataupun dikuasai itu Python programming language. Jadi mungkin ada tambahan lain seperti SQL maupun R gitu, tapi sekarang yang demand-nya paling tinggi Python. Jadi alangkah baiknya kalau semua teman-teman di sini ada yang suka programming ataupun tertarik di dunia pengolahan data, bisa coba belajar Python. Oke, sebelumnya saya mohon izin ini ya teman-teman, minta izin untuk memperkenalkan diri. Jadi saya Muhammad Rifki Taufik, biasa dipanggil Rifki. Kalau semua teman-teman ada yang dari Jogja, saya asalnya dari Jogja, salam kenal gitu ya. Dan untuk karir mungkin pertama kali evolusi saya itu dari ini ya, matematika murni UNY Yogyakarta. Nah, kemudian lanjut S2 di Prince of Songkla University, program studi Mathematics and Computer Science. Setelah lulus S2, kita pernah menjadi dosen sekitar 2,5 tahun gitu ya. Tapi passion untuk mengolah data itu belum terjawab di sana. Jadi memutuskan untuk switch karir menjadi seorang praktisi. Nah, jadi salah satu data scientist di perusahaan di Malaysia ya, headquarters-nya di Malaysia. Kemudian saat ini menjadi seorang data scientist di Puslitbang BMKG. Nah, gitu. Jadi pernah jadi dosen, pernah di swasta dan sekarang di pemerintahan gitu. Jadi challenge-nya ternyata beda-beda teman-teman. Kapan-kapan kita ngobrol lebih lanjut terkait dengan challenge di masing-masing bidang ya. Oke, apa sih yang kita lakukan sebagai seorang data scientist gitu ya? Di sisi lain mengolah data, kita juga pernah diamanahkan menjadi professional academy, program Digitalent ya apa? Ya, DTS, Digitalent Scholarship. Kalau semua teman-teman ada yang ikut, mungkin di kelasnya DQ Lab, Data Engineer, Data Scientist, maupun Data Storytelling, nah mungkin sempat ketemu di sana. Oke. Nah, juga menjadi instruktur di DBA, Data Business Analytics, punyanya program Mendikbud, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kemudian saat ini juga jadi content writer di DQ Lab, kemudian menjadi mentor di bootcamp, beberapa bootcamp gitu ya, termasuk bootcampnya di DQ Lab. Kemudian kegiatan lainnya kita juga melakukan project, misalkan mengolah data di sini datanya NASA gitu ya, dan di sini mungkin teman-teman kayak aksara Jawa itu ya. Tapi bukan aksara Jawa, itu pemerintahan Thailand, khususnya Menteri Public Health-nya, Public Health. Kita juga pernah mengolah data di sana, kemudian untuk finance pernah, sekarang environment, e-commerce juga pernah, gitu. Dan masing-masing dari data tersebut
perlu banget yang namanya pre-processing. Nah, yang dimana di dalamnya itu ada proses yang namanya EDA gitu ya, Exploratory Data Analysis. Oke. Nah, sebelum masuk ke EDA ya, sebelum masuk ke dalam EDA ada istilah CRISP-DM. Ini adalah salah satu metode ya, yang digunakan hampir di seluruh perusahaan, teman-teman. CRISP-DM ini singkatan dari Cross Industry Standard Process Data Mining. Nah, jadi untuk step-step ini itu sering banget dipergunakan di perusahaan, hampir di seluruh perusahaan yang sudah menerapkan big data ataupun pengolahan data di sana ataupun data mining. Yang pertama mulai dari business understanding. Jadi sebenarnya dari bisnis apa sih, maksudnya matriks bisnis apa sih mau kita jawab, misalkan revenue kita, revenue perusahaan itu kira-kira tahun depan seperti apa gitu ya. Kemudian customer kita yang akan churn ataupun yang akan meninggalkan services kita itu karakteristiknya seperti apa sih gitu ya, supaya ada prevention gitu ya, ataupun retention untuk supaya customer ini nggak jauh-jauh dari kita gitu ya. Oke, kemudian data understanding. Nah, dari business understanding kita lompat ke data understanding. Dari masalah ataupun matriks yang sudah dijawab tadi ya, kita punya data apa gitu ya. Kita punya data apa dan datanya itu apakah bisa merepresentatifkan customer kita gitu ya. Mewakili kondisi ataupun karakteristik dari customer kita gitu atau klien kita. Nah, dari sini data understanding kita berusaha memastikan bahwasanya data yang kita pergunakan itu sudah sesuai gitu ya. Nah, kemudian kita juga melakukan namanya data preparation. Data preparation di sini, teman-teman, di data preparation ini kita melakukan lumayan banyak mulai dari select, clean, construct, integrate maupun formatting data. Nah, sebenarnya di dalam sini kita juga melakukan EDA gitu ya. Walaupun EDA yang dilakukan di data understanding ini juga kita lakukan gitu. Tapi lebih detailnya ada di data preprocessing gitu ya. Kemudian kalau sama datanya udah siap nih, udah istilahnya kalau sama masak tuh udah dipotong-potong gitu ya. Udah dikupas dan sebagainya gitu ya. Dikupas dulu baru dipotong-potong ya. Dikupas dulu, mungkin dicuci dulu gitu dan sebagainya, udah dibersihin dan ready untuk dimasak. Nah, kita masuk ke dalam modeling ya, teman-teman ya. Nah, kalau seumpama dari data yang sudah kita dapetin, kita melakukan modeling gitu ya. Ini supaya kita modeling ini mungkin teman-teman pernah dengar supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, itu beberapa metode yang dipergunakan dalam bisnis supaya bisa menjawab nih bisnis questionnya bisa terjawab ya. Misalkan kapan stock market kita bakalan naik gitu ya, ataupun minggu depan naik atau turun dan lain sebagainya. Itu ada jawabannya di tahap modeling. Nah, dari sana, dari modeling, kita juga mengevaluasi sebenarnya model kita itu udah bagus atau belum. Kalau semua belum, berarti perlu di refinement gitu ya. Berarti perlu dilakukan perbaikan model. Kalau seumpama modelnya kurang bagus, dilakukan model assessment, berarti kita perlu improve lagi nih. Mungkin hyperparameternya perlu dituning lagi, kemudian datanya perlu kita lakukan feature engineering lagi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi masih banyak yang masih bisa dilakukan kalau seumpama dari sisi evaluasi ternyata modelnya kurang bagus. Dan yang terakhir, kalau seumpama dirasa model itu sudah bagus, maka akan dideploy gitu ya, akan dideploy dalam artian si model ini akan di launching gitu ya, digunakan secara operasional gitu. Oke. Nah, dari sisi mungkin ini tadi udah sempat dibahas juga ya, kita spill sedikit. Nah, dari sisi terminologi sebenarnya data processing ini juga ada yang bilang data manipulation gitu ya, ada yang bilang data cleaning dan normalisasi. Jadi
mulai dari ngolah data mentah, kemudian lihat data yang relevan kayak gimana, bersihinnya gitu ya. Kemudian kalau seumpama ada merge kita gabungin dan lain sebagainya. Ini masih dalam tahapan yang sangat kompleks sebenarnya teman-teman. Kenapa? Ini mungkin menjadi sebuah fakta unik ya di dunia data gitu ya. Karena yang namanya melakukan data preparation ya, kita lakukan persiapan data itu supaya diolah dengan baik gitu ya. Kita kan perlu konstruk, kita perlu melakukan dan memastikan data itu sesuai dengan format yang dibutuhkan gitu. Kadang penulisan tanggal ada yang Januari 1 2022 gitu ya. Ada juga yang nulis 1 Januari 2022. Ada yang tahun dulu 2022 Januari 1 gitu. Jadi ini perlu dilakukan cleaning dulu. Nah, bisa dibilang inilah proses yang paling memakan waktu kita karena 80% ya, 80% kita tuh menyiapkan data supaya ready to use. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kenapa sih kok gitu? Karena sumber datanya bisa banyak. Misalkan tadi kalau seumpama ada satu customer input berbeda dengan input dari customer yang lainnya gitu ya, formatnya berbeda gitu. Sumbernya pun berbeda. Ada yang pakai device, mungkin ada yang pakai HP, ada yang pakai desktop gitu ya dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada perbedaan format di sana. Itu mungkin banget. Nah, untuk keseluruhan step ini, teman-teman, sebelumnya kita perlu lakukan yang namanya EDA, Exploratory Data Analysis. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus tahu kondisinya itu kayak gimana. Apakah ada missing value-nya, apakah ada duplikatnya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan dan mentransformasi data, itu kita pastikan kita memahami data gitu. Jadi ternyata bukan cuma si doi yang butuh dipahami, teman-teman. Tapi data pun juga perlu dipahami gitu untuk melakukan semuanya ini gitu. Menarik juga nih. Jadi kita identifikasi sebenarnya pentingnya EDA itu apa sih gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui sebenarnya ada kesalahan nggak sih gitu ya. Kemudian maksudnya kesalahan apa? Misalkan typo, salah input dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin ada data hilang dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada yang namanya outlier. Outlier itu apa sih gitu ya? Outlier itu berarti datanya itu nggak biasa gitu. Datanya itu nggak biasa, dia terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau dari sisi matematikanya itu sebenarnya 1,5 interkuartil gitu ya, 1,5 interkuartil. Nah, jadi mungkin kalau semua kita ngomongin cuaca gitu ya, kadang suhunya terlalu dingin atau suhunya terlalu panas gitu. Nah, itulah yang dimaksud outlier gitu. Nah, bisa jadi outlier ini bisa jadi salah input. Misalkan ada kolom usia gitu ya. Kok ini usianya 150 gitu ya. Bener nggak ini gitu ya? Itu kalau semua kita identifikasi itu masuk dalam outlier. Nah, stepnya setelah dilihat dari outlier, kita cek lagi ini datanya beneran atau jangan-jangan salah input gitu ya. Cuma 15 tahun tapi kepencet 0 jadi 150 gitu. Dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi penting banget kalau semua kita melakukan EDA. Jadi sebelum mentransform suatu data, kita bersihin data, kita pengen memahami data kita itu seperti apa gitu. Nah, set but true, data di dunia, data yang kita miliki itu cenderungnya itu kotor gitu. Cenderungnya itu kotor. Misalkan kalau pekerjaannya tidak ada gitu ya, belum bekerja misalkan sebagai mahasiswa, itu tidak diisi. Harusnya ditulis apa? 0 gitu ya, ataupun NA. Itu pun perlu disesuaikan dengan software yang dipakai. Nah, kemudian
Ada juga yang noisy tadi ya, gaji min 10. Waduh. Berarti dia setiap bulannya bukan nambah tapi bayar utang gitu. Gitu ya. Dan usianya misalkan tadi ya, usianya 222 dan sebagainya. Mungkin apakah ada, kayaknya sampai 200 enggak ya, tapi 100-an mungkin masih possible. Nah, itu perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Bahwasanya data-data seperti ini perlu kita bersihkan. Nah, kemudian mungkin ada ketidakkonsistenan. Maksudnya tidak konsisten kayak gimana? Misalkan kita nulis rating itu 1, 2, 3 gitu. Tapi ada juga yang nulis ABC gitu ya. Bahkan ada yang nulisnya rentangnya 1 sampai 5. Di cabang yang lain, kalau semua teman-teman punya perusahaan banyak gitu ya, di cabang A ratingnya 1 sampai 5, di cabang B ratingnya 1 sampai 10. Waduh, itu dan sebagainya. Jadi perlu disamakan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita nyamain, kita perlu tahu kondisi ataupun karakteristik dari data kita, gitu ya. Oke, mungkin saya percepat ya teman-teman ya. Nah, ini life cycle dari EDA ya. EDA ini mulai dari importing, kemudian understanding the big picture. Jadi kalau seumpama poinnya adalah kita memahami, kita harus tahu sebenarnya maksud dari data ini tuh apa sih gitu ya. Kemudian melakukan preparation, understanding dari data kita itu seperti apa. Kemudian lihat juga relasi antar variabel. Jadi relasi itu ternyata bukan cuma antar manusia, teman-teman. Antar variabel tuh ada juga relasinya gitu ya. Nah, mungkin variabel A itu bapaknya variabel B. Kemudian variabel B itu tetangganya variabel C gitu ya dan sebagainya. Nah, maksud dari relasi ini adalah seberapa kuat sih, misalkan gitu ya. Seberapa kuat sih kalau seumpama variabel A itu naik, variabel B ini dia ikutan naik apa enggak gitu ya. Saling berhubungan enggak gitu ya. Ada pengaruhnya enggak? Nah, kayak gitu. Jadi di EDA ini kita benar-benar berusaha untuk memahami kondisi dari data kita. Kemudian di sini tahapan-tahapannya ini bisa aja nggak urut ya teman-teman ya, bisa aja nggak urut. Yang pertama lihat dari strukturnya, kemudian identifikasi apakah ada duplicate dan missing value gitu ya. Kemudian kita juga cek unique value-nya apa. Kenapa kok dicek unique value-nya gitu ya. Nah, nanti juga mungkin bisa kita jelasin sedikit. Nah, kemudian identifikasi outlier. Outlier ini sebenarnya data real atau enggak gitu ya. Sebenarnya ada kesalahan input dan lain sebagainya. Kalau semua data real, berarti mungkin itu akan kita keep. Tapi kalau semua ada error, kemudian ada extreme value di sana. Contoh extreme value kayak gimana sih? Gitu. Contoh kalau seumpama kita ngomongin toko retail gitu ya, perusahaan company yang retail ataupun e-commerce dan lain sebagainya. Untuk momen-momen tertentu, misalkan Nataru, Lebaran, itu mereka akan mendapatkan outlier. Kenapa? Jumlah dari barang yang dibeli gitu itu kok nggak biasa gitu ya. Itu walaupun dia outlier tapi itu real, jadi akan tetap kita keep gitu. Nah, ini pentingnya kita memahami bahwasanya itu sebenarnya benar-benar ada kesalahan, ada error, atau ya memang kondisinya kayak gitu. Nah, jadi kita bisa membaca data kondisinya seperti apa, behaviornya seperti apa. Kita juga cek bahwasanya data distribution kita itu kayak gimana, sebaran datanya itu gimana sih. Misalkan target fitur, nanti kita di sini juga ada namanya target fitur ya, target fitur. Misalkan antara produk A sama produk B itu sebarannya kayak gimana sih? Apakah lebih laku produk A atau yang produk B dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nanti kita cek juga heat map-nya untuk korelasi. Korelasi tadi kalau semua ada variabel A naik, nanti variabel B naik enggak gitu ya. Kalau semua mereka nggak saling berhubungan, berarti korelasinya kecil, gitu dan sebagainya. Oke, karena waktu kita terbatas nih ya teman-teman. Jadi mungkin kalau seumpama nanti teman-teman ada yang ketinggalan untuk skripnya, nanti kita juga bagikan ya teman-teman. Jadi di sini standar modul yang dipakai untuk EDA atau pengolahan data itu pertama dari Matplotlib maupun Seaborn. Nah,
Matplotlib maupun Seaborn ini dipergunakan untuk visualisasi ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk pandas maupun NumPy dealing dengan array, multiple array juga bisa digunakan. Kemudian pandas ini untuk data frame kita ya. Oke, nah kali ini kita akan menggunakan satu dataset yang open, yaitu malicious dan benign website. Maksudnya apa sih gitu ya? Jadi data kita itu merecord sebenarnya website yang malicious itu maksudnya apa sih? Yang berbahaya gitu ya, ataupun yang benign, jinak. Nah, kalau seumpama di dunia kesehatan ada malignan gitu ya, jadi kanker ganas dan kanker jinak. Nah, gini ya, di sini kita juga punya dataset yang bisa teman-teman akses dan pergunakan. Sebenarnya untuk latihan itu nggak begitu susah gitu ya. Jadi teman-teman nanti coba bisa akses, nanti juga di provide di webinar ini, teman-teman bisa download dan ekstrak datasetnya. Oke, jadi isinya apa aja sih? Kita sebenarnya punya 21 fitur ya. Fitur, kalau semua mungkin di statistik ada yang bilang variabel, ada yang bilang determinan gitu ya. Ada yang bilang predictor, ada yang bilang X dan lain sebagainya. Sebenarnya itu semuanya sama ya, cuman beda terminologi aja teman-teman. Nah, kebetulan kita ngomongin Python, kita ngomongin misalkan machine learning, lebih sering dipergunakan kata feature gitu, fitur ya, fitur. Jadi di sini punya lumayan banyak fitur dan ini adalah keterangannya. Nah, mulai dari sebenarnya ada berapa banyak sih spesial karakter kayak gini ya, karena kita mau identifikasi apa namanya URL ataupun website yang berbahaya, yaitu nanti kita pengen lihat karakteristiknya kayak gimana sih gitu ya, yang kayak gimana yang benar-benar berpengaruh gitu ya, dari country mana, kemudian state pro, kemudian registration date gitu juga kita perlihatkan, kemudian remote IP ya, juga kita lihat gitu. Jadi kalau seumpama IP yang connect di honeypot itu ada berapa banyak sih gitu ya, dan sebagainya. Ini ada banyak yang bisa kita explore di sini ya teman-teman. Tapi untuk kali ini, karena kita waktunya sangat terbatas sekali, nanti kita coba lakukan beberapa sampel. Karena step EDA maupun data preparation sebenarnya itu cukup memakan waktu yang panjang gitu ya. Nanti teman-teman bisa explore lebih dalam sebenarnya data ini tuh kayak gimana gitu ya. Jadi nanti di sini kita kasih contoh, teman-teman bisa memperdalam dan memperkuat skillnya. Nah, yang pertama kita coba identifikasi data structure-nya ya. Data structure-nya itu kayak gimana sih? Kalau di Python kita bisa menggunakan shape di sini. Shape. Jadi df itu adalah data frame kita. Teman-teman bisa kasih nama apapun. Df kemudian read CSV gitu, ataupun read dengan beberapa tools yang lainnya gitu ya. Bisa. Nah, untuk kali ini data kita pakai CSV, jadi pakai read CSV. Kemudian kita cek sebenarnya ada berapa row, ada berapa column dengan menggunakan ini nih teman-teman, df.shape. Nah, .shape ini adalah salah satu fungsi yang kita pergunakan untuk melihat dimensi dari data kita. Nah, di sini kita punya 1.700-an website ya, record, kemudian ada 21 kolom ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman perhatikan karena kita menggunakan Python, dia case sensitif. Kalau seumpama ada S-nya maupun tidak, itu berpengaruh. Kalau seumpama huruf besar maupun kecilnya juga berpengaruh. Kalau seumpama tidak pakai parenthesis ataupun open bracket gitu, nah nanti juga berpengaruh gitu. Jadi teman-teman pastiin ada beberapa fungsi di sini ya yang pakai dalam kurung. Di sini misalkan di sini shape nggak pakai dalam kurung. Di types atau data types kita ngecek bahwasanya data kita itu tipe datanya apa, udah sesuai atau belum. Kemudian and unique. Nah, and unique ini dipakai untuk mengetahui sebenarnya kita punya berapa sih number of unique value gitu ya. Nah, coba teman-teman perhatikan kalau di sini ada 1781. Wah, berarti dia unik ya. Dia unik ya, berarti dia masing-masing record kita punya 1781 baris dan di sini ada unique value-nya ada 1781 juga. Berarti dia sifatnya identik ya. Setiap record itu berbeda.
Oke, kemudian dari sini teman-teman, untuk mengetahui bahwasanya kalau seumpama unique value-nya itu terlalu besar, itu nggak bisa kita pakai untuk apa namanya melakukan modeling gitu ya, karena ya setiap record punya identitas masing-masing ya, terlalu spesifik gitu ya. Misalkan kalau semua data customer berarti data NIK, setiap orang punya satu NIK gitu ya, jadi dan itu nggak bisa dianalisis teman-teman, kecuali nanti kalau semua teman-teman ekstrak dari NIK itu gendernya apa gitu ya, laki-laki atau perempuan, jadi teman-teman bisa tahu bahwasanya oh yang lebih sering beli ataupun belanja itu perempuan loh gitu dan sebagainya. Oke, kemudian kita pakai info juga, fungsi info di sini pakai dalam kurung ya teman-teman ya, untuk mengetahui sebenarnya kita punya berapa entry di sini 1781 dan dicek bahwasanya oh datanya ada yang hilang nggak sih, coba cek. Kalau seumpama dia nggak 1781 berarti ada data hilang di sini. Misalkan di sini di content length, kemudian di server juga hilang satu, di sini juga hilang satu. Nah, lebih spesifik sebenarnya nanti kita bisa cek untuk missing value-nya ya. Nah, di sini sebenarnya kita pengen lihat untuk variabel-variabel yang berupa numerik ya, yang integer maupun float gitu. Sebenarnya kayak gimana sih untuk standar deviasi, kemudian untuk apa namanya kuartil satunya, kuartil duanya, kuartil tiganya, gitu ya, dan sebagainya. Nah di sini bisa kita pakai fungsi describe ya, describe. Oke. Nah selanjutnya kita perlu yang namanya identifikasi missing value ya teman-teman. Jadi di missing value ini sebenarnya bisa aja dia itu tidak terisi ataupun memang tidak ada datanya. Ya. Nah, juga kalau seumpama ada error di alat ataupun ada maintenance gitu ya, ada salah jaringan dan lain sebagainya, ada kemungkinan juga ini menyebabkan missing value. Nah, dari missing value ini kita sebenarnya perlu identifikasi, dia itu completely random ya, benar-benar random atau dia ada polanya gitu ya, ada polanya di sini. Jadi kita bisa mengantisipasi atau melihat sebenarnya waktu itu ada masalah apa sih. Oh, misalkan oh di jam ini tuh ada gempa loh. Jadi koneksinya terputus gitu, misalkan dan lain sebagainya. Nah, kalau semua teman-teman menemui missing value, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalkan impute, min, dan median. Sebenarnya antara min sama median, lebih prefer mana sih, teman-teman? Lebih prefer mana? Kalau seumpama boleh sharing nih. Oh, waktunya ternyata udah lama ya kita ngomong ya, ngobrol ya. Oke, mungkin kita cepetin ya. Oke, sebenarnya untuk imputasi, untuk antara median maupun min, rata-rata maupun nilai tengah, itu lebih preferable menggunakan median ya teman-teman ya. Karena nanti bisa kita jelaskan lebih detail. Pada intinya median itu lebih representatif daripada min, daripada rata-rata. Oke, kita juga bisa menggunakan arbitrary ataupun suka-suka ini kira-kira diganti ini loh gitu dan sebagainya. Ada end of tail juga. Oke, kemudian kalau seumpama datanya kategori kayak gimana? Bisa diganti dengan yang paling sering muncul atau tambah kategori yang baru nih. Misalkan ada yang belum subscribe, kita create kategori baru aja daripada dia missing value. Jadi kalau missing value nanti dihilangin gitu ya, ataupun didiemin, justru malah bikin noise, bikin model kita bisa misleading, nggak tepat sasaran gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, kita lakukan is gitu ya, is NA, apakah dia NA ya pakai dalam kurung. Nanti jawabannya adalah true false gitu dan sebagainya. Nah, kita sum supaya mengidentifikasi sebenarnya di variabel mana sih, di fitur mana sih dia ada banyak missing value-nya gitu ya. Ternyata di content length. Misalkan kalau semua content length ini tidak diperlukan gitu ya. Nah, kemudian kita drop aja nih teman-teman. Kita drop content length. Ya, menggunakan fungsi ini, di fungsi drop, kemudian in place. Kalau in place-nya sama dengan true, teman-teman nggak perlu create
apa namanya, data frame baru df sama dengan itu nggak perlu, in place-nya sama dengan true, berarti udah secara otomatis di data frame yang existing yang ada itu di drop untuk kolom ini. Kemudian kita juga cek bahwasanya ada nggak sih duplicate gitu ya, duplicate ada nggak sih, oh ternyata nggak ada. Maksudnya duplicate kayak gimana sih? Misalkan nih kalau kita ngomongin data customer, oh data customer ini kita input 2 kali ternyata gitu. Si A misalkan CS kita ada beberapa, oh si A input, si B juga input gitu. Nah itu perlu kita hindari ya. Jadi ada data-data yang perlu kita hilangkan gitu. Ada record-record yang perlu kita hilangin gitu ya. Oke. Kemudian kita deteksi outlier. Outlier tadi sempat kita bahas ya teman-teman ya. Oke, nanti mungkin kita percepat lagi. Jadi outlier itu pada intinya kalau semua media datanya itu di luar kewajaran. Nah, gitu. Ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, penyebabnya apa sih untuk outlier ini? Error percobaan, salah input, kemudian bisa juga instrumennya atau kesengajaan. Maksudnya kesengajaan gimana gitu? Bisa nggak sih sistem kita itu ngedeteksi bahwasanya itu outlier gitu? Outlier itu yang paling beda. Misalkan nih teman-teman satu geng gitu ya, satu geng hangout bareng, ternyata ada satu orang yang diem aja gitu ya. Yang lainnya ngobrol, ini satu diem aja. Nanti kalau semua teman-teman habis webinar ini, teman-teman bisa ngomong, jangan jadi outlier dong, gitu ya. Ya ngobrol bareng dong, gitu ya. Misalkan ada yang jalannya ke kiri, ada satu yang ke kanan. Nah, sini dong, jangan jadi outlier, gitu ya. Jadi adalah record ataupun objek yang dia itu di luar kewajaran. Oke. Nah, di sini bisa beberapa cara ya kita identifikasi, misalkan pakai box plot, dan untuk imputasinya atau mengatasinya bisa pakai beberapa cara di sini. Oke, nah selanjutnya kita jadi untuk selanjutnya kita pengen cek sebenarnya untuk data yang website kita yang ganas, yang berbahaya ataupun yang tidak, itu seberapa besar sih gitu ya. Ternyata setelah dicek di sini kita menggunakan square bracket ya di sini untuk ngambil salah satu kolom aja, types gitu. Types ini adalah nama kolom kita ya teman-teman, yang isinya dia itu ngasih tahu kode 1 itu untuk website yang berbahaya, 0 untuk website yang tidak berbahaya gitu. Nah, kemudian kita value count supaya menghitung sebenarnya ada berapa banyak sih gitu. Nah, ternyata kita punya data yang imbalance. Nanti ada pembahasan lebih khusus bahwasanya data imbalance itu perlu diapain sih, perlu kita treatment kayak gimana sih, itu juga bisa dilakukan gitu ya. Nah, setelah itu kalau semua pengen ngecek proporsinya, kita tambahin nih di dalam value counts, di dalamnya ada normalize sama dengan true. Kalau semua by default dia false ya teman-teman. Jadi cuma ngasih tahu jumlahnya aja, banyaknya ada berapa gitu ya. Tapi kalau normalize kita equals to true, maka dia return-nya adalah proporsi ya, proporsi. Nah, di sini ada beberapa cara untuk visualisasi gitu ya teman-teman ya. Oke. Dan dari target feature kita itu kita coba untuk cross-kan, kita gabungin gitu ya, bukan kita gabungin, kita ngecek distribusinya dengan yang lain. Misalkan di sini kita cross dengan number special character gitu ya. Jadi dalam URL itu ada berapa karakter spesial, ada persennya, ada slash-nya dan sebagainya, itu ada berapa banyak. Ternyata ada juga nih yang 40-an gitu ya, ada 40-an gitu dan lain sebagainya. Di sini juga kita misalkan pengen lihat distribusi karakteristiknya itu kayak gimana gitu. Di sini kita contohkan untuk car set ya teman-teman ya, untuk car set. Oke. Salah satu kolom car set itu salah satu kolom yang namanya car set. Oke. Nah, di step terakhir di EDA kita lihat hubungan sebenarnya di antara variabel-variabel kita itu mereka saling
hubungannya kayak gimana sih? Misalkan di sini kita cek bahwasanya untuk masing-masing carset gitu ya, itu distribusinya kayak gimana sih dengan number special karakter. Oke. Kemudian di sini kita juga ngecek bahwasanya untuk apa namanya website yang berbahaya maupun yang tidak ada berapa banyak spesial karakternya gitu ya. Nah, kalau yang titik-titik-titik ini berarti dia yang apa namanya outlier ya teman-teman ya. Oke. Dan yang apa kita juga bisa ngecek hubungan tadi ya, hubungan korelasi untuk mengidentifikasi antara dua variabel ataupun dua fitur mereka tuh saling berhubungan nggak sih, misalkan fitur A naik berarti fitur B juga naik, atau fitur A naik fitur B juga turun misalkan gitu. Jadi perbandingannya bisa terbalik juga nih teman-teman, bisa positif bisa negatif gitu. Tapi ada juga yang dia naik kadang turun gitu, itu berarti hubungannya lemah gitu ya, hubungannya lemah. Oke. Oke, mungkin gitu aja nih teman-teman. Kalau seumpama teman-teman pengen dapetin materialnya, bahannya, skripnya, teman-teman bisa scan nih QR code di sini, teman-teman. Nah, nanti untuk detailnya di sana ada datanya, kemudian ada readme-nya. Jadi data itu isinya apa aja, didapat dari mana gitu ya. Kemudian kita juga siapin script notebooknya. Nah, jadi Python notebooknya sudah ada di sana juga, teman-teman bisa run. Misalkan kalau semua ada Jupyter boleh running di Jupyter, kalau semua ada Spider boleh di running di Spider, atau kalau semua teman-teman biasanya pakai Google Colab gitu ya, yang nggak perlu install, bisa juga pakai Google Colabs gitu. Oke, mungkin demikian dari saya nih. Maaf kalau ada kelebihan waktu sedikit. Mungkin ini apa namanya salah satu quotes yang paling sering kita pakai ya. Ini adalah everybody is a genius. Jadi kalau seumpama teman-teman ada yang lemah di salah satu hal, yakinlah teman-teman itu sebenarnya jenius gitu. Kalau seumpama kita judge seekor ikan dari kemampuan yang memanjat pohon, dan kita omongin bahwasanya lu goblok tuh ya, mohon maaf. Jadi kalau kamu tuh nggak punya kemampuan ya untuk memanjat pohon nih gitu ya. Nah, jadi orang itu akan selamanya memandang dia itu bodoh gitu ya. Berbeda halnya kalau seumpama kita memandang, oh potensi kamu bukan di sini, tapi ada loh potensi yang lain bisa kamu coba, misalkan berenang nih gitu ya. Nah, oh kamu nggak cocok di air, coba di gunung gitu dan sebagainya. Jadi kita juga pengen encourage bahwasanya teman-teman semua punya potensi yang besar untuk mengembangkan diri di bidang apapun dan dimanapun. Oke, gitu dari saya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi di sini saya dan Jo akan membawakan materi Security Lab. Nah, Security Lab itu singkatnya itu cara kita ngapus data gitu ya, file atau folder secara aman. Loh, maksudnya gimana? Kalau kita misalnya biasanya kan kita tinggal klik kanan delete gitu ya, kalau nggak move to recycle bin. Nah, itu aja sebenarnya nggak cukup gitu. Ya, itu datanya masih bisa dikembaliin lagi. Kayak gitu sih singkatnya. Oke, kayak gitu ya teman-teman, dan itu juga penting teman, dan relate juga sama yang materi yang tadi udah sempat di-sharing sama Mas Rifki gitu terkait data. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Welly dan Juan, aku persilakan waktu untuk kalian bisa sharing ke sahabat Dewatox pada siang hari ini. Selamat belajar ya, sahabat Dewatox. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ya, oke. Ini CEO kita ya, Pak Edi. Beliau udah ada pengalaman selama berapa 20 tahun lebih lah ya. Udah lama lah pokoknya. Pengalamannya udah banyak gitu. Ya, next aja. Nah, ya. Ini mungkin promosi Dewagar sedikit ya. Kita SOC, dan saya juga sebagai SOC analis. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya ya. Pekerjaan kami itu nganalisa traffic gitu, analisa traffic untuk klien Dewa Web gitu. Nah, jadi kalau misalnya
misalnya ada traffic yang berbau-bau malware gitu, ya itu biasanya kami yang tangani seperti itu. Next. Nah ini juga promosi sedikit lagi ya. Ini beberapa sertifikasi yang kami pegang gitu ya. Ada banyak, ada macam-macam. Ada Security Plus, ada CSAP, ada CISA Plus, C, macam-macam lah ya. Next. Nah oke, kita langsung mulai aja ya ke latest security news. Nah di dunia cyber tuh ada apa sih akhir-akhir ini? Nah mungkin yang kemarin sempat marak ya, WhatsApp itu data breach gitu. Datanya ada 500 juta kurang lebih bocor gitu ya. Nah, data yang bocor itu apa aja sih? Data yang bocor itu di sini ada nomor telepon gitu ya. Dan ada yang masuk namanya juga gitu. Namanya juga bocor. Nah, mungkin teman-teman bingung. Ini kan cuma nomor telepon sama nama ya. Kenapa kita harus pusing gitu? Nah, ini tuh bisa dipakai untuk serangan cyber yang namanya phishing gitu. Kalau misalnya teman-teman tiba-tiba di chat gitu, halo Kak Welly gitu misalnya, rekening Anda bocor gitu, itu kan rata-rata orang biasanya panik gitu ya, apalagi yang ngechat tahu nama saya gitu, Welly gitu ya, pasti akan ya panik dikit lah. Nah begitu sih, jadi biarpun cuma nomor telepon doang, itu bisa dipakai sama orang yang kurang bertanggung jawab gitu. Next. Oh iya, jadi kalau misalnya klik link ini ya untuk apa segala macam lah, macam-macam yang aneh-aneh, itu jangan diklik ya, mendingan itu bisa jadi serangan phishing gitu. Nah, nextnya juga untungnya ini bukan di Indonesia ya, di Australia itu dia datanya bocor gitu. Ini ya perusahaan asuransi ya gitu. Nah di sini kan juga pasti perusahaan asuransi kan pasti tahu apa ya, data-data informasi kita gitu, nama, alamat, umur segala macam ya. Pasti ini bahaya gitu. Next saja. Nah, kalau tadi kita bicara tentang berita latest security news, sekarang kita ngomongnya tentang berita mengenai secure delete ya. Tadi kan udah dijelasin ya, secure delete itu cara supaya kita bisa ngapus data lebih aman gitu. Maksudnya lebih aman kayak bagaimana? Datanya itu nggak bisa dikembaliin. Nah, kalau misalnya kita cuma move to recycle bin atau kita delete aja, nah itu datanya masih bisa dikembaliin sama orang-orang yang punya teknik-teknik khusus atau alat-alat khusus gitu. Nah, jadi percuma udah di delete, orang bisa dikembaliin lagi, ya enggak? Terus buat apa di delete? Nah, kayak gitu. Disitulah gunanya secure delete gitu. Gimana caranya kita nge-prevent itu gitu. Jadi datanya nggak bisa dikembaliin lagi. Nah, apa sih dampaknya kalau misalnya kita nggak ngapus data secara yang baik dan benar gitu, nggak proper gitu ya, masih bisa dikembaliin. Nah, itu salah satunya ada di Morgan Stanley. Nah, ini perusahaan finansial ya. Nah, dia ngapus datanya mungkin kurang bersih gitu ya. Dia secara plain text lagi ya, bukan di encrypt gitu. Jadi siapa aja bisa baca. Next. Nah, nextnya juga ini dari NHS ya. Nah, ini juga cukup bahaya gitu ya. Ini kan soalnya data medis gitu. Pasti harusnya dirahasiakan gitu. Nah, jadi dampaknya kita nggak melakukan secure delete dengan baik itu parah ya impact-nya gitu. Bisa nama kita, alamat kita, bahkan rekam medis kita semuanya yang harus dirahasiakan malah bocor gitu. Next. Sekarang ini akan dijelasin tentang apa sih itu secure delete gitu ya. Tadi kan kita udah sering bahas tentang secure delete. Nah, secure delete itu adalah sebuah proses di mana data itu yang di delete gak bisa dibalikin lagi ya. Ini prosesnya itu juga merupakan yang sangat penting kalau kita mau jaga data pribadi atau data sensitif dari perusahaan. Karena dalam delete normal itu, kalau misalnya percaya recycle bin atau permanently delete gitu di Windows gitu, belum tentu bisa ngapus semuanya. Nanti bakal kita tunjukin juga di live-nya.
Terus ini ada beberapa teknik dari secure delete, itu adalah zero filing atau override, enkripsi, penghancuran ataupun perusakan. Zero filing itu apa sih? Nah, kalau zero file atau override ini kita nyimpan di filenya itu dengan huruf data random seperti 0 atau 1. Jadi data aslinya nggak bisa dibaca, karena dalam teknik penyimpanan data itu kan dia nyimpannya itu dengan angka 0 atau 1. Terus yang kedua itu ada encryption. Kalau encryption ini itu kita enkripsi datanya, terus habis itu kita hapus. Jadi kalau misalkan emang bisa dibalikin lagi, itu sulit untuk dibaca karena sudah kita enkripsi dulu datanya. Yang berikutnya adalah penghancuran. Kalau penghancuran ini dengan cara merusak hard disknya secara fisik ya, bisa dibakar atau dihancurin pakai palu atau lecang lainnya. Terus yang berikutnya ini ada degaussing. Kalau ini tuh pakai medan magnet, pakai alat yang dirancang khusus yang disebut dengan degausser buat menghapus data-data yang ada di dalamnya. Terus ini secure delete dalam Windows. Ini software yang dipakai itu namanya file shredder ya. Sebenarnya banyak lagi software lain yang bisa dipakai juga. Cuman yang dicontohin di sini kita akan menggunakan software namanya file shredder. Di sini saya udah bikin 3 file, nanti kita akan cobain satu-satu nih. Yang pertama itu kita coba dengan cara recycle bin. Recycle bin itu kan kita masukin dia ke dalam recycle bin, terus baru kita delete. Ini kalau di recycle bin, terus kita empty, kita delete. Nah, yang berikutnya lagi ntar ini ada yang kita bikin dengan permain. Ntar kita cara tahunya di dalamnya juga ada ditulis ya tentang delete apa. Nah yang kedua ini dengan permanently delete. Yang terakhir itu dengan secure delete. Biasanya di dalam software juga dikasih tahu algoritmanya tuh apa aja. Ada BOD, secure erasing 7 pass sama Goodman. Semuanya sama aja, semuanya juga pasti bakal datanya bakal susah di recover pakai teknik yang manapun. Terus kita shred. Kita coba recover. Ini untuk recovery-nya saya coba pakai software namanya Orion File Recovery Software. Nah, di sini kita lihat ada 2 file txt ya. Coba kalau kita recover dua-duanya. Kalau ini dia nunjukin tentang file. Nah ini bisa kita lihat ya, yang tadi di software ini bisa kita lihat dia permanently delete. Nah berarti ini bisa di recover lagi. Nah bisa dilihat kalau filenya tuh masih ada ya. Sedangkan kalau yang pakai
secure delete, filenya itu udah nggak ada lagi. Kita balik lagi ke presentasinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang encryption ya. Kalau encryption itu di Windows itu kita bisa pakai namanya BitLocker ya. Misalnya contohnya ini kita mau enkripsi drive C-nya ya. Ntar bisa kita diminta password, kita masukin passwordnya, terus ntar dia minta cek, tanya gimana cara mau di enkripsinya, ini sesuai dengan defaultnya aja. Terus ntar pas dia udah selesai enkripsi, dia bakal minta restart. Kalau ini kenapa dia minta restart, karena ini menggunakan drive C, yaitu drive dari Windows-nya. Nah, yang berikutnya itu dengan menggunakan USB. Kalau USB itu sama kayak yang tadi drive C, cuma bedanya dia nggak minta restart. Terus yang berikutnya ini ada format. Format ini kita sarankan menggunakan full format di dalam Windows ya, karena kalau full format itu akan menghapus semua address dan akan dicek apakah di dalam drive-nya terdapat backsector atau enggak. Contohnya misalkan kita pas lagi mau format nih, nah biasanya kan ada kecentang quick formatnya, nah itu di uncheck aja quick formatnya supaya menggunakan teknik full format. Terus kalau enggak, kita juga bisa menggunakan program seperti Minito Partition Wizard, ISUS Partition, atau Aume Partition. Oke, kalau tadi udah dibahas mengenai cara secure delete di Windows. Nah, sekarang saya akan menjelaskan singkat aja ya, cara secure delete di Linux. Mungkin lebih spesifiknya di Ubuntu based distro ya. Di sini saya pakai Linux Mint. Izin share screen sebentar ya. Nah, ini Linux Mint. Nah, kalau di Linux Mint sendiri ada macam-macam juga ya toolsnya. Cuma di sini tools yang akan saya pakai adalah BleachBit gitu namanya. Nah, gimana sih cara pakai BleachBit? Pertama kita install dulu lah ya. Nah, kalau di Linux kita buka aja terminalnya. Habis itu kita tinggal ketik aja sudo apt update. Nah, ini untuk Ubuntu based distro ya. Jadi saya pakainya apt. Mungkin bisa disesuaikan sama teman-teman. Kalau misalnya pakai CentOS atau yang Red Hat base ya, biasanya RPM. Kalau Arch Linux biasa yang Arch base pakainya AUR ya. Nah, bisa disesuaikan aja. Nah, kita tungguin sebentar ya. Nah, setelah sudo update ya, kita tinggal sudo apt install BleachBit. Nah, tinggal kayak gini aja. Habis itu enter aja. Nah, ini kebetulan saya udah ada, jadi cepat ya. Mungkin kalau teman-teman belum ada, mungkin akan sedikit lebih lama lah. Nah, setelah diinstal, kita tinggal ketik aja BleachBit. Habis itu ini stripnya 2 kali ya. Habis itu kita ketik GUE. Nah, dia akan keluarin window kayak gini gitu. Nah, karena kita mau lebih tepat, kita bahasnya tentang secure delete file-file yang udah dihapus ya. Kita pengen bener-bener hapus sampai nggak bisa di recover gitu. Nah, itu biasanya ada di bagian sistem gitu. Nah, paling teman-teman bisa scroll ke bawah aja. Habis itu dicentang aja yang sistem. Nah, ini biasanya bakal
kasih warning kayak gini, kita okein aja. Nah kalau udah kayak gini, kita bisa preview aja dulu. Nah ini bakal banyak ya nih kalau teman-teman cobain bacain satu-satu. Ini jangan dicobain baca satu-satu ya, ini banyak banget. Nah ini file-file yang bisa di recover gitu, itu banyak banget kan. Nah ini kan kebetulan aja ini filenya file-file sistem gitu ya. Nah kalau misalnya ini kayak Excel ya teman-teman gitu ya, ada spreadsheet yang berbahaya lah kalau dibawa ke publik gitu ya. Ada Word, ada tugas atau pekerjaan gitu. Nah ini kan sebenarnya bahaya gitu ya, karena itu kan rahasia pribadi masing-masing gitu. Nah makanya ini pentingnya secure delete gitu. Nah ini kita coba clean aja ya. Nah, kita klik aja lah, habis itu delete. Oh, sabar. Oh, oke. Di sini dia ini ya, permission denied gitu. Nah kalau misalnya permission denied, gampang caranya, teman-teman tinggal sudo bleachbit min GUI gitu. Nah kalau misalnya error kayak tadi, di close aja. Tadi saya juga close aja. Nah paling kita tambahin sudo aja. Nah habis itu kita klik clean lagi. Ya tergantung sistem teman-teman ya, atau mungkin tergantung seberapa besar disk yang teman-teman punya gitu. Ini bisa lama ya, bisa beberapa menit sampai mungkin bisa berjam-jam gitu ya. Apalagi kalau yang sampai bertera-tera gitu dan nggak pernah dibersihkan gitu ya. Jadi ditungguin aja gitu, teman-teman bikin kopi atau makan gitu ya. Nah ini kebetulan singkat ya. Nah udah kelar. Kalau misalnya udah done kayak gini ya, habis itu dia udah bisa diklik-klik lagi. Nah berarti udah selesai. Kayak gitu sih mengenai secure delete di Linux gitu. Tuh. Saya kembalikan ke Juan untuk share screen. Nah, kalau tadi kan saya bahas mengenai secure delete di Linux ya. Nah, sekarang saya akan jelasin sedikit aja mengenai encryption pada Linux gitu. Nah, kenapa sih kita udah di secure delete, habis itu ada pilihan buat encryption lagi? Nah, jadi misalnya, kalau misalnya teman-teman lupa nih, atau ya lupa misalnya, lupa untuk melakukan secure delete gitu. Nah, datanya bisa dikembaliin lagi dong, pasti, otomatis. Nah, kalau misalnya teman-teman udah enkripsi dulu, datanya nggak bakal bisa dibaca gitu. Minimal, biarpun datanya ada di tangan orang yang nggak bertanggung jawab itu, minimal datanya tulisan-tulisan aneh doang gitu. Soalnya, kenapa? Karena sudah dienkripsi dulu gitu. Ya, idealnya sih kita enkripsi dulu, habis itu kita secure delete gitu ya. Jadi, udah nggak bisa dikembaliin, nggak bisa dibaca lagi. Nah kan, makin bingung kan? Nah, gitu sih idealnya. Cuma kalau misalnya teman-teman lupa, bisa dienkripsi dulu gitu data-datanya ya. Nah, cara ngeceknya gimana sih kalau data teman-teman udah dienkripsi? Kalau pada Linux, kita bisa ketik aja di terminal, itu perintahnya ls blk. Nah, kalau misalnya ada SDA 4 CRYP, data teman-teman udah terenkripsi gitu. Kalau misalnya di Ubuntu Base Distro ya, itu biasanya udah ada pilihan sendiri cara
supaya dia nge-enkripsi gitu. Biasanya pas instalasi Ubuntu ya, biasanya ada gitu, atau Ubuntu based distro lainnya. Nah, kalau misalnya yang teman-teman yang bukan pakai Ubuntu based distro gimana? Bisa pakai software lain namanya Lux, LUKS. Nah, ini nanti akan saya kiriminnya linknya di chat. Ini ada wiki dari Arch Linux. Mungkin kalau teman-teman nggak pakai Ubuntu based distro bisa pakai Lux gitu. Next. Nah, kalau dari tadi kan saya dan Juan bahasnya security lab-nya di laptop ya, atau PC gitu, komputer. Nah, gimana sih kalau di USB atau handphone gitu ya? Mungkin saya dan Juan nggak bisa kasih live demonya gitu ya, karena waktunya udah tinggal sedikit. Paling saya jelasin aja sedikit. Kalau USB, biasa kalau di Windows itu cara hapus datanya kita main quick format aja gitu kan ya. Kita klik kanan, habis itu kita format. Nah, itu quick formatnya dimatiin aja gitu. Nah, biasanya kalau quick formatnya udah dimatiin gitu ya, dia bakal sedikit lebih lama, tapi data-datanya udah kehapus gitu. Nah, kalau di handphone gimana? Nah, kalau teman-teman pakai handphone yang relatif baru ya, Android atau iPhone atau apapun yang relatif baru, nah itu biasanya dia udah dienkripsi secara default gitu. Jadi teman-teman nggak usah ngapa-ngapain lagi, dia udah kayak terenkripsi. Paling kalau teman-teman mau jual HP-nya atau mau kasih ke orang gitu misalnya ya, teman-teman di factory reset aja gitu. Itu biasanya udah cukup sih. Next. Nah, ini mungkin ada tips 10 tips cybersecurity untuk personal ya. Pastinya yang nomor satu update software ya. Jadi kalau teman-teman masih pakai Windows XP misalnya ya, cepet-cepet di-update ya ke Windows 10 atau Windows 11 gitu. Atau misalnya masih ada pakai Ubuntu dari tahun 2000 gitu ya, cepet-cepet di-update gitu. Nah, nomor 2, pakai antivirus yang sama firewall gitu ya. Nah, nomor 3, di-enkripsi ya, dijelaskan oleh Juan. Kalau di Linux bisa pakai Lux, LUKS. Nah, habis itu jangan lupa passwordnya yang kuat ya. Passwordnya jangan 123456788. Itu gampang ditebak orang. Password manager gitu yang bagusan dikit lah. Jangan yang crack gitu ya password manajernya. Habis itu jangan lupa kita nyalain two factor authentication-nya gitu. Jadi kalau misalnya password teman-teman udah kejebolan ya misalnya. Nah, itu hackernya belum bisa masuk. Nah, jadi ada dua layer keamanannya gitulah. Jadi lebih aman. Nah, nomor 7, jangan klik-klik link-link yang kita nggak tahu gitu ya. Itu kemungkinan bisa link phishing gitu. Nah, nomor 8, sebaiknya sih jangan pakai public wifi ya. Kalau misalnya mau pakai public wifi, pakai VPN gitu. Jadi terenkripsi gitu trafficnya. Jadi nggak bisa dibaca sama secara plain text aja gitu. Nah, habis itu nomor 9, kalau misalnya ada di WhatsApp orang atau di telepon orang tanya-tanya informasi, kita pastiin dulu ya, ini kita lagi ngomong sama siapa gitu. Jangan kita main kasih aja informasi kita secara gampang gitu ya. Nah, itu yang terakhir, ya misalnya kita jangan kasih permission seenaknya gitu. Apalagi biasa di HP ya. Kalau di Android biasanya kita download aplikasi apa, tiba-tiba minta permission gitu. Padahal dia kalkulator doang. Kalkulator minta lokasi gitu kan, mau ngapain ya? Kalkulator kan buat ngitung doang. Nah, itu jangan dikasih kalau kayak begitu ya. Jadi jangan main allow aja ya. Biasa kita terima aja, dia minta permission apa, kita terima aja, jangan gitu. Next. Ini ada
cyber security tips buat administrator, yaitu yang pertama update selalu ya OS-nya, kernel dan software-softwarenya di servernya. Terus juga pasang firewall yang bagus, contohnya bisa pasang Cloudflare gitu. Terus pakai IDS atau IPS yang bisa ngeblok brute force attack atau ada anomali-anomali. Terus juga pakai WAF yang bagus dan anti DDoS protection. Terus backup terus, semakin banyak backup semakin bagus. Sering-sering backup datanya. Terus uninstall software-software yang udah nggak dipakai lagi. Terus secure SSH access. Berikutnya ini ada 7 cyber security tips for web hosting atau hosting administrator. Passwordnya yang kuat minimal 12 karakter, gabungan dari huruf, angka, dan karakter di cPanel, email, dan CMS. Pakai password manager yang bagus, bisa pakai Dashlane atau LastPass atau OnePassword. Terus update terus WordPress-nya, plugin, themes, ataupun JavaScript dan library yang digunain ya. Menggunakan good security plugin kalau pakai WordPress. Terus install SSH atau HTTPS, bisa dapetin di SSL Labs. Menggunakan WAF atau anti DDoS dan aktifin selalu two-factor authentication untuk menjaga keamanannya. Terus cyber security tips for application developers itu bisa menunjuk ke OAuth atau misalkan bisa jalanin penetration testing pakai third party service, atau bisa kalau emang ngerti penetration testing bisa dicoba sendiri. Sekian, atau ada pertanyaan. Oke, sebelum kita pamit, boleh nggak ya kasih closing statement mungkin dari Mas Rifki terlebih dahulu untuk sahabat Dewa Talks yang udah excited banget pada hari ini belajar bareng Mas Rifki, Juan juga Welly. Silakan Mas Rifki. Oke, thank you banget Kak Jovanka. Jadi untuk closing statement nih ya teman-teman, yang jelas kita belajar itu bukan harus ini ya, bukan harus apa yang kita senengin gitu ya. Kadang kita juga perlu memaksa apa yang tidak kita senangin gitu. Misalkan kalau semua teman-teman suka yang sekarang baru hype, ini termasuk salah satunya itu cyber security. Nah, jadi security yang cyber gitu ya. Jadi benar-benar baru dibutuhkan banget juga ini. Jujur saya sendiri juga masih sangat kurang untuk cyber security. Jadi kadang kita juga perlu memaksa apa yang tidak kita sukai gitu. Jadi teman-teman yang jelas coba di break gitu ya, dilepaskan dari zona nyaman. Yuk kita belajar, yuk kita coba cari tantangan untuk bisa mengembangkan diri. Yang jelas teman-teman punya potensi besar dan bisa berkembang dan harapannya bisa menjadi dan mendapatkan pekerjaan di perusahaan impiannya. Gitu ya. Good luck buat teman-teman semua. Oke, terima kasih Mas Rifki untuk closing statement-nya. Oke, mungkin kita next-nya ke Juan dan Welly. Siapa dulu yang mau memberikan closing statement nih untuk sahabat Dewa Talks? Kalau closing statement dari saya itu, dunia cyber kan semakin berkembang, kejahatan cyber juga semakin banyak, tetap hati-hati aja, jangan klik-klik sembarangan dan selalu backup datanya terus. Oke, thank you Juan untuk closing statement-nya. Welly, ada yang mau disampaikan atau mau ditambahkan? Silakan. Oh ya, paling closing statement dari saya, jangan lupa diupdate aja sih softwarenya ya. Tinggal klik update aja. Thank you. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman,